Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kami akan mengedukasikan materi tentang mencegah kehamilan di masa remaja dengan cara yang positif. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada teman pemateri saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, sebelumnya terima kasih dalam waktu yang singkat karena kalian telah hadir di tempat ini guna untuk mengikuti atau mendengarkan terkait edukasi menunda kehamilan di masa remaja dengan hal yang positif. Oke. Pokok bahasannya yaitu temanya mencegah kehamilan di masa remaja dengan cara yang positif. Judulnya itu memanfaatkan pil KB untuk mencegah kehamilan di masa remaja. Oke, yang pertama, tujuan instruksional khusus. Setelah diberikan penjelasan selama 30 menit, diharapkan kepada kita semua nanti, ini dulu SAP-nya ya, satuan acaranya. Harapannya itu yang pertama dapat menjelaskan tentang pengertian keluarga berencana dan cara mengatasi kehamilan di masa remaja. Kemudian dapat menjelaskan tentang manfaat KB. Jadi nanti kita akan memaparkan semua terkait dengan manfaat dari pil KB tersebut. Yang berikut dapat menjelaskan tentang jenis-jenis cara kerja, efektivitas, keuntungan dan indikasi. Jadi nanti di slide ya tadi materinya nanti kita akan menjelaskan jenis-jenis obat, kemudian cara kerja dan efektivitas, kemudian keuntungan dan indikasi dari pil KB tersebut untuk menunda kehamilan di masa remaja. Kemudian kontraindikasinya nanti ada efek sampingnya, kemudian cara mengatasinya, cara pemberiannya atau waktu pemberiannya bagaimana, kemudian masalah dari masing-masing. Kemudian dapat menjelaskan tentang masalah yang mungkin terjadi jika tidak menggunakan obat KB. Jadi nanti kita juga membahas semua terkait dengan apa masalahnya nanti di masa remaja. Jika kita itu melakukan hubungan di luar nikah tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Contohnya tadi kita mengangkat sebuah judul yaitu tentang penggunaan pil KB untuk menunda kehamilan di masa remaja. Kemudian materinya nanti pengertian KB, manfaat KB, jenis-jenis dan cara efektivitas KB, kemudian masalah yang mungkin terjadi jika tidak diberikan penyuluhan tentang KB. Nanti pentingnya kita memberikan penyuluhan atau edukasi terkait mengatasi atau menunda kehamilan di masa remaja nanti itu dengan menggunakan pil KB ya. Jadi itu sangat penting nanti bagi kalangan remaja karena seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya kalangan remaja sekarang itu hamil di luar di luar nikah dengan masih umur yang tidak tidak sesuai aturannya ya. Oke, next. Metodenya itu kita lewat saja ya, ini dia punya satuan acara. Kemudian medianya nanti kita menggunakan medianya berdasarkan materi ini saya ambilnya itu ada itu di dalam dia punya sumber-sumber semuanya itu dari lembar bolak-balik ya, di macam-macam obat tentang obat keluarga berencana atau KB, pil KB ya. Kemudian materinya pengertian keluarga berencana yaitu menurut Ejam Ritoga 2003-87 halaman bukunya 87, keluarga berencana atau KB adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum. Jadi di sini bagi kalangan remaja ya, jadi menurut Ejam dia bilang itu kita itu menunda kehamilan secara sengaja dengan menggunakan obat KB atau pil tersebut. Jadi gunanya kita memaparkan atau menjelaskan terkait melakukan penyuluhan ini tadi supaya kita dapat menunda kehamilan secara sengaja dan ini tidak melawan aturan karena ini juga obatnya legal. Kemudian keluarga berencana adalah metode medis yang dicanangkan oleh pemerintah, dicanangkan menurut angka kelahiran. Jadi obat KB ini sudah disahkan ya dari pemerintah baik itu dari
Dinas Kesehatan atau secara umum saja oleh pemerintah. Jadi kita menggunakan obat KB untuk menunda kehamilan di masa remaja. Kemudian KB merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan dan merupakan hak setiap individu bagi makhluk seksual. Panduan praktik pelayanan kontrasepsi. Jadi di sini juga hak setiap individu ya untuk melakukan seksual, tapi di sini kita harus untuk mengatasi atau mencegah kehamilan di masa remaja itu menggunakan obat KB. Salah satunya itu obat KB ya. Karena banyaknya sekarang bukan hamil yang tidak sesuai tidak pas umur. Jadi kita di sini melakukan edukasi untuk mencegah kehamilan bagi remaja atau menunda kehamilan masa remaja dengan cara yang positif, yaitu menggunakan pil KB. Tujuan KB-nya itu, tujuan umumnya itu membentuk keluarga kecil sesuai dengan tingkatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak. Jadi gunanya ini obat KB ini kalau kita ambil saja untuk keseluruhan masyarakatnya, dia juga dia juga kan sudah dinilai bahwa kalau kita menggunakan obat KB kita sesuaikan ketika kita punya ekonomi. Maksudnya di sini banyak sekarang kan banyaknya begini, banyaknya anak. Memang dulu sih banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang banyak anak malah bangkrut karena tidak sesuai dengan ekonomi. Gitu. Jadi di sini obat KB atau pil KB alat kontrasepsi mengajak kita semua untuk mencegah kehamilan atau menjaga jarak kelahiran bagi bayi-bayi yang mau melahirkan atau bagi keluarga begitu. Jadi menunda kehamilan atau mengatur jarak kelahiran. Kemudian mewujudkan keluarga kecil bagi sejahtera yang jadi dia juga begini kan kita kan melingkup dalam beberapa keluarga yang kecil sejahtera sekali hidup rasanya kan. Tidak terlalu banyak anak karena seperti kita ketahui sekarang, seperti kita lihat banyaknya keluarga itu karena terlalu banyak anak, jadinya kan sebagian atau beberapa anak juga tidak terlalu diperhatiin begitu. Dan kalau kita menurut aturan pemerintah itu 2 anak cukup dengan menggunakan PKD, jadi terasa keluarga itu harmonis. Memang sih bagi kita itu keluar banyak anak itu banyak rezeki. Oke, nice. Kemudian tujuan khususnya itu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan. Jadi di sini dia itu mengatur kelahiran, tidak begini Kak. Dalam belum juga usia berapa tahun yang anak pertama ada lagi, yang satu baru umur 1 tahun ada lagi, 1 tahun ada lagi. Jadi untuk pengaturan kelahiran ini obat KB tujuan khusus. Kemudian pendewasaan usia perkawinan. Jadi di sini seperti kita ketahui tadi itu sudah jelas bahwa untuk menunda kehamilan atau kita setelah menikah begitu toh, jadi diimbaukan untuk menggunakan obat KB untuk mengatasi dekatnya jarak kelahiran anak begitu kan. Jadi menggunakan obat KB, jadi kita bagi dalam satu keluarga itu rentan jarak kelahiran. Kemudian peningkatan ketahanan sejahtera keluarga yang dia juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, kemudian mencegah kehamilan karena alasan pribadi. Misalkan begini kan, saya ambil contoh untuk mencegah kehamilan karena alasan pribadi kan, contohnya jadi karena faktor ekonomi juga kan. Jadi di situ dia juga melihat latar belakang. Kalau saya terlalu banyak anak, kayaknya kan anaknya saya yang lainnya nanti akan jadi nganggur, tidak diperhatiin, kemudian ekonomi saya juga tidak mendukung begitu, membatasi jumlah anak sama ya. Next. Manfaat KB dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para sektor akan mendapatkan 3 manfaat utama optimal, yaitu manfaat yang pertama mencegah kehamilan tidak diinginkan, mencegah tindakan satu dari kematian ibu. Jadi kan kebanyakan juga sekarang kan pada saat proses kelahiran banyak sekali ibu yang meninggal pada saat proses kelahiran itu karena rentan jarak kelahiran itu tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pemerintah atau dinas kesehatan, dan menjaga kesehatan ibu. Jadi di sini juga selain kita mencegah kehamilan di masa remaja, jadi di sini juga untuk menjaga kesehatan stabilitas kita, menjaga stabilitas kesehatan seorang ibu di masa di masa-masa yang proses seksual, kemudian pada saat ya begitulah ya, merencanakan kehamilan lebih terprogram. Jadi untuk merencanakan sebuah kehamilan, bagaimana dia merencanakan untuk mengandung sebuah hati ya. Karena
Manfaat untuk anak: mengurangi risiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembangnya bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI seksual eksklusif selama 6 bulan dan aktif dapat terpenuhi, dan mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal seperti yang saya kisah tadi. Banyak anak kan akhirnya semuanya juga itu tidak terperhati juga yang lain kan, karena banyaknya anak akhirnya yang lain juga kegiatan yang aneh-aneh dan merasa juga tidak terperhati sama keluarga. Kemudian yang ketiga, manfaat untuk keluarga: meningkatkan kesejahteraan keluarga, harmonis keluarga lebih terjaga. Jadi dia. Kemudian ada 4 jenis KB, yaitu KB pil. Pengertiannya adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Jadi pengadaan pil ini ya terkenalnya mulai 1960. Kemudian pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil yang menginginkan cara pencegahan kehamilan. Sementara yang paling efektif diminum secara teratur. Jadi minum pil dapat dimulai segera sesudah terjadi guguran. Jadi di sini kan kita untuk mencegah kehamilan di masa remaja itu memang kita di sini. Bukannya kita di sini kan mau bukan kita, tapi kita mengedukasi sesuai masalah. Jadi banyaknya sekarang kasus-kasus bagi remaja begitu hamil di luar nikah, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi di sini pil KB itu dia akan muncul atau nampak supaya untuk mencegah atau menunda kehamilan di masa remaja. Ya. Kemudian yang berikut next. Jenis KB pil. Yang pertama, pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintesis, yaitu hormon estrogen dan progestin. Jadi pil gabungan mengambil manfaat dari cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Jadi kita kalau minum secara teratur ini obat pil KB ya, jelas hasilnya juga begitu akan efektif 100% ya. Kemudian pil khusus atau progestin atau pil mini. Pil ini mengandung dosis kecil bahan progestin sintesis dan memiliki sifat pencegahan kehamilan, terutama dengan mukosa dari leher rahim. Jadi itu tadi untuk para kalangan remaja ya, untuk menunda kehamilan dihimbaukan ya secukupnya pada pil mini atau pil progestin. Kemudian ada kelebihannya, yaitu penggunaan pil KB mudah karena hanya dibutuhkan kepatuhan wanita untuk minumnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa untuk wanita saja ini minum pil KB, dan pada wanita yang pada minum obat, jadi hasilnya juga akan efektif. Kemudian kepatuhan wanita untuk minum. Jadi di mana seseorang remaja itu untuk mengkonsumsi sebuah obat atau pil KB ini karena sesuai dengan rencana ini kan mau apa begitu, jadi dia harus minum terlebih dahulu ini pil KB untuk menunda kehamilan di masa remaja supaya tidak maraknya kasus kasus kehamilan di masa remaja. Kemudian mengurangi beberapa keluhan haid, menurunkan risiko kanker endometrium dan tumor ovarium. Jadi selain itu juga itu untuk menurunkan risiko kanker pada endometrium dan tumor ovarium, sehingga menghindari dari risiko kanker serviks. Jadi ini juga penting yang minum obat pil atau KB ya. Jangan pernah bersepeda dengan ini, itu sebut kita kalangan remaja untuk kaum wanita ya, karena kebanyakan sekarang kan banyak kasus seperti itu. Jadi pada kesempatan ini kita menghimbau untuk mencegah atau menunda kehamilan itu dengan menggunakan pil KB. Next. Dan punya kekurangannya itu terasa mual, biasanya dirasakan selama 3 bulan pertama. Jadi dia itu mual selama 3 bulan pertama kita minum ini pil KB. Kemudian terjadi pendarahan di antara masa haid, terutama bila luap atau terlambat minum pil KB. Jadi diimbau untuk minum terus setelah kita minum sebelumnya, jadi harus minum terus, jangan minum telat supaya tidak ada namanya hambatan atau perdarahan pada saat haid ya. Itu lebih sebagai remaja, karena sekarang banyaknya kasus makanya kita membuat atau melakukan juga edukasi terkait mencegah kehamilan di masa remaja dengan pil KB. Mengalami sakit kepala ringan, terjadi nyeri payudara. Beberapa wanita yang mengkonsumsi pil KB dosis rendah mengeluh nyeri saat berhubungan badan. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam, beberapa wanita mengkonsumsi pil KB dosis rendah yaitu mengeluh nyeri saat berhubungan badan. Ya. Jadi pada saat dia melakukan berhubungan, kemudian
sebelumnya dia itu mengkonsumsi pil KB, dia akan terasa sakit ya Olive ya. Saya himbau kepada Anda. Setelah berhubungan, Anda harus mempunyai stok lebih sebagai persediaan. Jadi kita harus memiliki banyak yang stok ya. Jadi khususnya misalkan kita direncanakan mau hubungan apapun, karena kita tidak boleh tertutup-tutup ya Olive ya. Ya Papan. Kontraindikasi pemakaian pil itu kontraindikasi pil tidak boleh diberikan pada wanita yang menderita hepatitis. Jadi tidak boleh berikan kepada contohnya oleh hepatitis. Jadi tidak boleh memberikan apa namanya pil KB. Saya kira. Kemudian radangan pembuluh darah, kanker payudara atau kanker kandungan. Nah, dari situ tidak boleh ya. Tidak punya sakit-sakit atau kontraindikasinya. Kemudian efek samping pemakaian pil yaitu dapat menimbulkan efek samping baru perdarahan di luar haid ya, seperti saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Next. Kemudian cara pemakaian pil KB. Jadi slide ini kita menjelaskan bagaimana cara penggunaannya atau pemakaian pil KB di masa remaja ya. Lift. Untuk mereka yang baru pertama kali menggunakan pil KB, mulai minum pil saat haid, yaitu mulai di hari kelima haid atau paling baik di hari pertama haid. Jadi sebelum kita sudah haid pertama kali gitu kan, jadi dihimbau kan minum pil KB ya. Karena begini, untuk kalangan remaja sekarang kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu siapa kemarin di masa subur. Jadi pada masa subur ya kita melakukan hubungan badan dengan berlawanan jenis, akhirnya dapat menghasilkan pembuahan, ya, tumbuh menjadi janin. Jadi di sini dia menghimbau pada saat haid pertama, ya, jadi dihimbaukan untuk minum obat pil KB. Ini untuk remaja ya, untuk menunda kehamilan. Tapi kalau memang tidak mau ya tidak apa-apa, kalau mau ya Liv ya, dan lanjut. Pada jam yang sama disarankan untuk menelan pil pada malam hari sebelum tidur atau setelah makan malam. Jadi dia itu minumnya itu setelah makan malam atau sebelum tidur ya. Kemudian bukan minum segera saat ringan dan minum pil dosis hari itu bisa waktu rutin biasanya. Jadi kita itu minum seperti yang sebelumnya, rutinitas ya, sebagai rutinitas juga. Kalau kita tiap malam minum artinya minum terus. Next. KB suntik, kontrasepsi suntik adalah ada juga ya, karena sini ada KB minum, kemudian ada juga yang suntik dari sini. Yang kedua kita bahas terkait dengan suntik. Kontrasepsi suntik adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntik hormonal. Jadi kontrasepsi hormonal jenis KB suntik ini di Indonesia semakin banyak dipakai karena kerjanya yang jadi kebanyakan pakai KB suntik ya, karena ada yang cocok, ada yang tidak, tergantung juga sih. Kalau cocok dengan KB suntik ya berarti KB suntik ya Olive ya. Kemudian kalau ada yang lewat oral ya lewat oral. Kalau Olive tidak tahu cocoknya apa ya. Pemakaiannya yang praktis, harganya relatif murah dan aman. Ya, saya sih pernah pergi beli. Karena ada KKN titip ya, 5.000 satu papan kecil. Murah ya, Olive. Kemudian kesehatan remaja harus diperiksa dulu untuk memastikan kecocokannya. Suntik diberikan saat ibu dalam keadaan tidak hamil. Jadi kemudian kita pergi apa dulu ya? Pergi ya Olive ya. Jangan begini Olive, kau langsung suntik sudah langsung minum, tidak boleh. Jadi pergi periksa dulu. Pergi periksa dulu apakah saya cocoknya KB suntik ke oral atau bagaimana ya. Jadi dihimbaunya di sini kita harus pergi periksa dulu apa yang cocok minum atau suntik. Next. Jenis-jenis KB suntik. Yang pertama suntik 1 bulan ya, suntik kombinasi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan dosis 20 ml. Jadi Olive, bukan begini Olive, menggunakan KB suntik setiap malam suntik terus tidak ya. Dari 1 kali dalam sebulan. Untuk memang dosisnya tidak tinggi 25 mg. Kemudian progesteron serat dan 5 mg, steroid, komplonide banyak lah ya, sesuai tadi. Makanya dihimbau 1 kali sebulan ya, tidak ya, jangan lebih. Kalau lebih ya tanda dan gejala mulai muncul. Kemudian waktu pemberian dan dosis. Nah, disuntik dalam dosis 50 mg norepinephrine anatat dan 5 mg. Jadi sama ya, ini juga ya, 1 kali sebulan. Tapi Olive,
Bila harus pergi periksa dulu, jangan langsung minum dan suntik, tidak boleh. Supaya tidak muncul yang namanya tadi pendarahan pada saat haid, tidak boleh. Jadi kita harus pergi cek dulu di dokter ya. Ya next. Kemudian efek samping yang pertama sangat efektif sampai berkehamilan tingkat perempuan selama tahun pertama penggunaan. Ya jelas sih pada saat pertama kali kita penggunaan jelas ada efek sampingnya begitu karena belum belum stabil karena baru pertama kali penggunaannya. Kalau sudah terbiasa berarti sudah tidak ada lagi. Kemudian keuntungannya itu resiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan seks. Jadi dia ini tidak terpengaruh pada hubungan seks, cuman dia itu untuk untuk mencegah kehamilan di masa remaja. Begitu masa remaja ya. Karena sekarang banyaknya kasus, maraknya kasus ini, luar biasa ya. Kemudian pemeriksaan dalam jangka waktu panjang, efek samping sangat kecil. Kalau tidak perlu menyimpan obat suntik, jadi tidak perlu. Satu kali saja 1 bulan nih suntiknya itu tidak perlu begini jangan. Tapi bukan begini lagi kan, sendiri yang suntik. Saya bisa suntik sendiri, kecuali minum sendiri. Atau disuapin sama si bapak, ya si bapak yang minta apa suntik. Kemudian ya pokoknya. Kemudian efek samping duanya itu perubahan pada kulit, gatal-gatal. Pengalaman warna dari di sini sudah ada gatal-gatalnya, yaitu dia punya efek sampingnya, ada gatal-gatal, kemudian ada perubahan warna kulit, ada bintik merah, sakit kepala, kemudian sakit pada dada, peningkatan berat badan. Ya. Saya pernah lihat dan saya pernah tanya di sebuah keluarga, kebetulan sih satu link dia tanya, padahal dia itu menggunakan itu pil suntik. Jadi dia punya badan itu gemuk. Kau jangankan lihat sekarang, nanti kau gede sekali gemuk badan. Dari beratnya kau mungkin 25 jadi 50 kan. Kau percaya? Next. Oke. Itu saja materinya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman Afrin yang sudah memaparkan materi tentang mencegah kehamilan di masa remaja dengan cara yang positif. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Maksimal pertanyaan 3. Pada teman Lira, saya persilakan waktu dan tadi Kak Afen ada jelas tentang aturan hamil toh. Saya ingin tanyakan usia berapa orang bisa hamil dan siapa yang buat itu aturannya dari siapa? Siapa lagi? Satu ya. untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada teman Pandri. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya bertanya, berapa lamakah ketika kita sudah meminum obat pil KB itu melakukan hubungan seksual? Dan coba teman Afin berikan penjelasan supaya kami. Bisa diulang. Berapa lamakah ketika kita sudah minum obat pil KB itu melakukan hubungan seksual? Ada jeda. Berapa lama jedanya? Berapa lama jedanya? Maksudnya teman Pandri ini Begini maksudnya. obatnya bertahan sampai kapan? Begitu. Tidak, begini maksudnya. Ketika kita sudah minum obat pil KB itu, sudah itu berapa lama, berapa hari kita habis begini kak? Apa sudah namanya? Habis itu kapan kita bisa melakukan hubungan seksual kan? apakah bisa langsung habis itu seks? Apakah ini kalau belum itu batas hubungan atau tidak? Ita no pada apa? Mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin
bertanya. Silakan kesempatan. Baik, karena sorry, kepada teman Vicky, saya persilakan. Dari begini teman, ini saya ingin bertanya, misalnya kita sudah meminum pil KB ini selama 1 minggu, akan tetapi kita setelah minum 1 minggu itu kan jeda atau kita melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita, terus kita lanjut lagi minum pil KB itu, apakah boleh begitu? Dan apa efek samping? Mungkin maksudnya teman Vicky minum beruntutan untuk Bisa melakukan hubungan beruntutan begitu. tidak begitu, bisa kita minum 1 minggu pil KB kan patokan kan 1 bulan tuh, misalnya kita minum full dalam 1 minggu, terus ya kita pas setelah 1 minggu itu kan kita ingin melakukan hubungan seks tuh, terus kita berhenti, maksudnya nggak berhenti misalnya 1 hari, saya berhenti 1 minggu saya berhenti baru lanjut lagi minum, apakah bisa itu atau tidak menimbulkan itu sampai? Coba di sini. Minum 1 minggu, terus minum 1 minggu. Masih seks, minum lagi. Kalau itu hubungan seks lagi, minum lagi, seks lagi, minum lagi, seks lagi, minum lagi, dia bilang. Seks lagi, minum lagi. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk baik, untuk pertanyaan nomor 1-nya, saya akan berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan tentang aturan hamil dari usia berapa dan siapa yang membuat aturan tersebut. Oke, saya coba menjawab ya. Jadi aturannya itu aturan untuk sesuai usia yang pas untuk hamil, itu mulai dari umur 20 sampai 30 tahun itu yang maksimal depan. Ya, kemudian yang buat aturan itu adalah yang jelas pemerintah, Kak, Permenkes. Ya, tidak mungkin kita semua buat. Berdasarkan aturan pemerintah, jadi di situ kita ikut punya aturan. Memang sekarang sih banyaknya ya kasus begini, Kak, hamil di bawah usia yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai bidang kesehatan. Jadi itu namanya kan di luar nalar atau di luar aturan, karena dia masih melakukan seks, misalnya dia rencanakan, tapi karena tidak tahu resikonya itu nanti apa, tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi usia yang pas itu mulai dari umur 20 sampai 35 tahun ya. Itu untuk usia yang pas untuk bisa hamil, dan itu dibuat oleh Permenkes. Sistem tahu aturannya, undang-undang atau pasalnya ya. Terima kasih. Terima kasih teman Apen. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 dengan pertanyaan berapa lama jeda setelah minum pil sampai lanjut kita berhubungan seks. Kepada teman Lira saya persilakan. Oke, untuk menjawab teman Fandri, saya mengambil jawaban ini dari Alo Dokter. Di sini dia mengatakan selama Anda mengonsumsi pil secara teratur tanpa terlewat, maka hormon dalam pil akan efektif mencegah kehamilan. Tidak terpengaruh antara jam minum pil dengan masa melakukan hubungan seksual, karena bila Anda minum secara teratur, maka efek pencegahan kehamilan sudah bisa dipertahankan sejak konsumsi pil sebelum ataupun sesudahnya. Jadi jeda antara minum pil dengan hubungan seks itu sebenarnya
tidak ada jedanya. Kamu ngerti kan maksudnya? Cara pemakaian misalnya, kan cara pemakaian pil KB kan 1 kali dalam sebulan. Begitu juga dengan pil suntik. Jadi ini entah kalian melakukan hubungan seks pada waktu kapan, tapi jika kalian meminum pil KB selama 1 bulan sekali dan selama menggunakan ini KB suntik 1 bulan sekali dan secara teratur, itu akan mencegah kehamilan. Kalaupun kau buat di hari kak, Oh iya. maksudnya kau buat di hari, tapi kalau misalnya permisi ya, kalau yang dalam konteks misalnya kau sudah menikah, kau punya istri kak, minumnya teratur 1 bulan sekali. Jadi kapan saja kau buat seks itu tidak mempengaruhi dan itu akan bisa mencegah kehamilan. Nanti saya buat. Terima kasih kepada teman Lira. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah pil KB bisa diminum saat kita akan melakukan hubungan seks lagi meskipun minggu lalu kita sudah meminum pil KB dan melakukan hubungan seks? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kevin. Oke. Karena hubungan seks ini kan terserah pasangannya. Kalau misalnya hubungan seks setiap hari, jadi tidak harus ini KB setiap hari. Di sini jadi sudah dijelaskan untuk KB yang jenis pil 1 bulan sekali, yaitu pada saat hari kelima haid atau paling baik di hari pertama haid. Oke, jadi karena perempuan menstruasinya 1 bulan sekali, jadi penggunaan pil ini KB ini 1 bulan sekali juga. Begitu juga dengan KB suntik 1 bulan sekali. Seperti yang dijelaskan pada teman Afian. Bagaimana teman Fadli ada teman Kevin ada sanggahan? Terima kasih kepada teman Lira yang sudah memberikan jawaban. Di sini saya akan menutup penyuluhan kita pada siang ini. Saya menarik kesimpulan, jadi pil KB itu sangat bermanfaat untuk mencegah kehamilan, terutama kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, pil KB juga bisa mengatur jarak kehamilan. Dengan diaturnya jarak kehamilan, kehidupan akan lebih sejahtera secara sosial maupun secara ekonomi. Terima kasih.